pada pertemuan di video sebelumnya telah Anda pahami bahwa fluida ideal atau fluida atau pembahasan sesuatu itu disebut fluida telah kita sepakati definisi-definisinya. Maka jadi nanti akan kita bahas bahwa kita sudah tahu mekanika ya, jadi mekanika fluida ya, maka ini atau zalir ya, atau zalir. Maka dari sini kita bahas nanti yang khusus fluida statik dan yang satunya adalah fluida dinamik. Nah, pembahasan fluida statik nanti apa saja yang akan kita bahas. Jadi pada pertemuan ini apa saja yang akan kita bahas. Yang pertama ini terkait dengan tekanan hidrostatik. Jadi tekanan hidrostatik, kemudian setelah itu hukum hidrostatika, otomatis hidrostatika. Nah, kemudian ini hukum Pascal. Nah, ada pembahasan yang lagi yaitu di sini terkait dengan hukum Archimedes. Hukum Archimedes nanti kita bahas di sini itu prinsipnya, ya, prinsip Archimedesnya. Kemudian di sini persamaannya. Kemudian yang terakhir adalah penerapan. Nah, pada poin penerapan ini nanti di sini ada namanya terapung, melayang, kemudian setelah itu tenggelam. Nah, ini dulu mungkin waktu MTS juga sudah pernah, tapi di sini nanti lebih ke persamaannya akan kita kupas lebih lanjut. Nah, pada pertemuan kali ini kita mencoba membahas tekanan hidrostatik, kemudian hukum hidrostatik, kemudian Pascal dan Archimedes. Untuk selanjutnya nanti ini masih ada pembahasannya di sini, akan tapi tidak kita bahas pada pertemuan video kali ini. Selanjutnya juga akan kita bahas pada dalam video selanjutnya adalah tentang fluida dinamik, apa saja pembahasannya. Mari kita mulai dengan tekanan hidrostatik. Jadi contohnya misalkan ada kolam seperti ini. Di sini misalnya ini permukaan kolamnya dibentuk dalam bentuk seperti ini. Maka ketika ditanyakan tekanan di A, di B, di C, maka untuk mencari tekanan di A itu rho G H, hanya jangan H2, akan tapi H1. Menghitungnya itu adalah dari permukaan, bukan ininya, bukan H2. Ini untuk pengecoh saja. Kalau tanya B berarti rho G H3 ini karena terhitung dari permukaan. Jadi terhitungnya dari sini. Yang ini bukan dari sini, tapi ini terhitung dari sini. Nah, C otomatis juga sama. Ya, ini jangan sampai terkecoh ketika ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ini untuk pembahasan tekanan hidrostatik. Nah, nanti deretan dari tekanan hidrostatik itu lanjutannya akan ada dikatakan namanya tekanan mutlak. Ya, tekanan mutlak. Jadi ketika ini misalkan danau, ini danau, ya gitu ya, ini danau. Nah, ketika ada ikan ada di sini, misalkan ini ada ikan. Nah, ikan itu selain dia dalam kedalaman ini, misalkan dalam H, ini H, kemudian ikan ini mendapatkan tekanan, jadi pH-nya itu sebenarnya kalau dikatakan pH hidrostatik maka dia hanya rho GH, jadi hanya terpengaruh oleh berat zat cair ini, zat cair dalam kolam ini. Kan tetapi jika tekanan permukaannya ini diperhitungkan, jadi tekanan diperhitungkan, ini namanya tekanan sejati, tekanan atmosfernya, ini P0 diperhitungkan, maka ini tinggal dijumlahkan. Jadi P sama dengan tekanan total P itu P0 plus pH. Jadi P sama dengan, nah biasanya rata-rata tekanan atmosfer itu adalah 1 atm, sekitar 1 atm atau setara 1 atmosfer ya, setara dengan 76 cm raksa Hg, atau setara dengan 1,01 10 pangkat 5 Pascal, atau ini nama lain dari Pascal itu 10
pangkat 5 itu Newton per meter kuadrat. Nah, ini tekanannya ditambahkan nanti, tinggal ditambahkan saja, itu P0, ini berarti rho G H. Nah, inilah yang namanya disebut sebagai tekanan mutlak. Jadi inilah yang namanya tekanan mutlak atau tekanan sejati. Nah, jadi ini atmosfernya diikutkan. Ini yang dinamakan tekanan mutlak. Nah, sedangkan pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang hidrostatika, hukum hidrostatika. Ini juga ada kaitannya terkait dengan tekanan hidrostatik tadi, hidrostatik. Jadi ada hubungannya. Yaitu maksudnya hukum hidrostatik itu adalah dalam bentuk benda itu tidak berpengaruh terhadap benda. Jadi begini misalkan. Jadi misalkan ini ada tabung ya. Saya setting misalkan tabungnya begini. Gini. Yang satu bentuknya seperti ini. Yang kedua bentuknya begini. Terus yang ketiga bentuknya itu misalkan gini. Terus yang satunya lagi misalnya bentuknya lurus. Nah, jika ini tabung ini kita isi air, maka permukaannya itu akan sama semua. Nah, jadi nanti akan terlihat bahwa permukaannya itu ini tingginya adalah sama. Tinggi permukaannya ini akan sama. Artinya apa? Artinya wadah atau bentuk wadah itu tidak berpengaruh. Itu namanya tekanan hidrostatik. Dengan kata lain juga ini tekanannya berarti sama semuanya. Atau kita di sini juga boleh. Jadi titik A, titik B, titik C, titik D, semuanya itu sama. Jadi pH hidrostatik A, pH di B sama dengan pH di C sama dengan pH di B. Jadi sama semuanya. Ini namanya hukum hidrostatika. Bentuk tidak berpengaruh, wujudnya ini. Nanti penerapannya dalam apa? Penerapannya dalam caret. Jadi kalau Anda memiliki caret, itu kan, caret itu settingannya pasti ini tingginya dibuat sama. Caret ini ketinggiannya dibuat sama dengan tutup ini, dibuat lurus. Agar apa? Agar ini bisa terisi penuh. Nah, ini penerapannya ini. Jarang dan nggak ada yang namanya caret begini ini dibentuk lebih jauh, kayak jarang kecuali untuk nyiram ya. Nah, kalau seperti ini lebih tinggi nanti dia mubadir karena dia hanya akan terisi sampai sini, atau mungkin bentuknya dibuat seperti ini. Ini lebih tidak lagi karena nanti dia hanya terisi segini. Nah, ini penerapan hukum hidrostatika. Sehingga yang ini tidak, yang ini tidak. Nah, ini yang benar. Pembahasan selanjutnya itu adalah terkait dengan hukum Pascal. Ini dicetuskan oleh si namanya ini adalah orang namanya Blaise Pascal ya, Blaise Pascal. Jadi dia menyatakan bahwa tekanan dalam, jadi ini bunyinya adalah tekanan dalam ruang tertutup itu diteruskan ke segala arah dan sama besar. Nah, jadi ke segala arah sama besar. Nanti penerapannya pada dongkrak hidrolik. Jadi ketika Anda melihat orang yang nyuci mobil ya, jadi begini, dongkrak hidrolik itu kecil sini, terus di sini nanti itu akan besar.
Di sini misalkan nanti dihubungkan dengan mobil, ya, dihubungkan dengan mobil misalkan. Ya, ini mobil. Nah, ketika kita ngasih gaya di sini, gaya F1, maka ini nanti akan sebanding, ya, sebanding dengan gaya bebannya itu. Di sini luasannya berarti A1, di sini luasannya adalah A2. Nah, dengan hukum Pascal ini kan ketika kita ngasih tekanan di sini, jadi ngasih P di sini, maka akan diteruskan ke segala arah, termasuk ke sini juga. Besarnya sama dengan di sini. Artinya penerapan ini bisa kita terapkan bahwa tekanan 1 sama dengan tekanan 2, kan sama besar, ya kan. Tekanan itu adalah F1 per A1, F2 per A2. Nah, F-nya kan ini F2, F gaya dorong ke atas, F2 itu sama dengan W, sama dengan M kali G, masa dari mobil ini. Mobil nanti punya masa, maka biasanya di sini nanti terusnya F1, A1, kemudian ini W, ini A2. Nah, karena ini bentuknya itu ada lingkaran, ya, lingkaran. Jadi lingkaran, maka A itu biasanya adalah luas lingkaran pi r kuadrat atau 1/4 pi diameternya kuadrat. Maka ketika dimasukkan persamaan, selain nanti ada persamaan ini, maka kita bisa dapat persamaan baru dengan mengganti ini, bisa F1 per R1 kuadrat atau F2 per R2 kuadrat, atau seringnya adalah F1 per D1 kuadrat, F2 per D2 kuadrat. Nah, ini ketika menggunakan diameter. Ketika menggunakan diameter, ini ketika menggunakan luas. Ini hukum Pascal dalam penerapannya. Penerapannya dalam apa? Penerapan hukum Pascal. Apa saja ketika penerapannya itu, yaitu bisa kita lihat penerapannya itu adalah pada mesin pengangkat mobil. Ya, jadi rem hidrolik. Jadi yang ngeses itu rem hidrolik. Kemudian nanti pada alat pengepres, ya, kapas pengepres hidrolik. Kemudian pengangkat mobil, ya, pengangkat mobil, terus pompa hidrolik namanya, pompa hidrolik. Kemudian pompa hidrolik dan lain-lain yang terkait menggunakan rem hidrolik pada mobil yang berbunyi itu, terkait dengan ketika membutuhkan gaya yang kecil tapi dihasilkan gaya yang besar, dengan modal gaya kecil dihasilkan gaya yang besar. Nah, pembahasan pada video ini yang terakhir adalah terkait dengan hukum Archimedes. Ya, ini hukum Archimedes ini prinsipnya ini terkait dengan konon katanya si Archimedes ketika dikasih ujian atau tantangan dari seorang raja untuk membuktikan bahwa mahkotanya itu emas atau emas palsunya itu ada tambahannya atau ada apakah murni, begitu ya. Jadi mahkotanya. Jadi singkat cerita, Anda bisa cari sendiri di dalam literatur. Maka prinsip Archimedes itu begini. Jadi ketika ibaratnya ini mahkota masih pertama, jadi masih pertama ditimbang, ya, ini masih di udara. Ketika ditimbang begitu, ternyata ini masanya misalkan ya, ini 1 kilo, ini yang untuk permisalan saja. Kemudian ini emas yang diberikan, jadi ini emas yang diberikan, jadi ini misalkan emas. Ini ternyata di udara, jadi ketika di udara itu ditimbang itu sama 1 kilo. Nah, pertanyaannya kan, apakah emas ini benar-benar murni? Karena yang diberikan dari 1 kilo, ditimbang ternyata bisa 1 kilo. Ini ketika di udara. Nah, raja ragu-ragu kemudian memberikan ujian itu kepada Archimedes.
Akhirnya Archimedes dengan proses yang lama Anda bisa baca sendiri, ternyata dia akan menemukan metodenya. Ketika dimasukkan, ya, ketika di dalam air, ya, dalam air, ketika dimasukkan, jadi di dalam air, wadah gitu kan, dalam air. Nah, ketika dimasukkan dalam air, timbang, terus ini airnya itu penuh, ya, jadi airnya ini penuh, nanti ini ada lubangnya di sini, sehingga ini nanti ada air tampung. Ketika dimasukkan plung gitu, maka nanti airnya tumpah. Pas sini kan ada yang tumpah. Nah, ini mahkota. Jadi ini adalah mahkotanya. Nah, kemudian dibandingkan dengan emas tadi. Emas dicemplungkan juga dalam, jadi emas tadi ini emas, tapi dia juga dicemplungkan, ya, dicemplungkan dalam volume air yang sama. Kemudian nanti di sini juga ditimbang, itu kan. Jadi tumpahnya itu sama enggak? Ketika ini masih penuh, cemplungkan plung gitu, kemudian ditumbahkan, ini sama enggak kira-kira ini? Nah, jadi sini sama sini sama enggak? Sama tidak? Ternyata hasilnya oleh si Archimedes ini tidak sama. Artinya emas ini palsu, karena kalau murni asli sama kayak gini, ketika dimasukkan harusnya yang ditumpahkan itu juga sama, tapi hakikatnya tapi nyatanya tidak sama. Maka bisa dinyatakan bahwa ini tidak murni, ya, tidak murni, alias ada tambahan. Nah, dari sini Archimedes kemudian memegang prinsipnya bahwa jadi prinsipnya di sini prinsip Archimedes bahwa sebuah benda yang tercelup sebagian maupun seluruhnya dalam fluida atau zat cair akan mengalami gaya apung atau gaya angkat yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Jadi ketika dimasukkan, dia akan terpengaruh oleh gaya apung Fa yang itu sama dengan berat yang dipindahkan, jadi sama dengan W yang dipindahkan ini, itu akan sama. Harusnya ketika jenisnya sama, kan gaya apungnya sama, yang dipindahkan nanti juga sama. Tapi nyatanya karena jenisnya beda, otomatis gaya apungnya kan berbeda. Nah, itulah untuk mengetahuinya seperti itu. Ya, jadi benda dicelupkan, di prinsip Archimedes itu adalah ketika benda dicelupkan maka F itu akan sama setara dengan W yang dipindah, W zat cair yang dipindah. Jadi seperti ini. Kalau dibuat persamaan, maka ini ada Fa gaya apung, kemudian ini ada W di udara ini punya berat W di udara, ya. Kemudian di air dia juga punya berat W air, sehingga kalau dibuat persamaan itu F apung, ya, F apung itu sama dengan selisihnya W di udara dengan W di air. Atau kalau dibuat rumus lurus, maka W udara sama dengan W air tambah F. Nah, ini persamaannya. Jadi persamaan seperti ini. Nah, gaya apung sendiri itu dipengaruhi apa saja? F apung itu dipengaruhi adalah rho, massa jenisnya, tergantung massa jenis, gravitasi jelas, dan volume tercelup. Jangan sampai lupa, tercelup. Jadi dipengaruhi oleh volume tercelup, yang tercelup saja, volume benda tercelup.
Ya, ini hukum Archimedes. Efeknya apa? Jadi ini adalah volume benda. Volume benda. Bukan volume zat cair. Jadi bukan volume zat cair. Penerapan efek efek atau pengaruh gaya apung. Ya, saya yakin Anda sudah tahu. Nanti di sini ada konsep satu adalah tenggelam, terapung. Ya, kita mulai dari yang terapung. Kemudian nanti ada namanya melayang, ada namanya tenggelam. Ya, konsepnya itu adalah ini punya berat W, dan ini ada gaya apung FA. Kemudian ini juga W, dan ini gaya apung yang mengenai dia ya. Semuanya mengenai ini FA apung sama W gaya apungnya. Nah, kemudian ini punya rho zat cair. Benda sendiri itu punya rho benda. Nah, rho zat cair. Nah, yang namanya tenggelam itu mengapa kok bisa tenggelam? Karena FA gaya apung itu kalah dengan berat benda. Ini karena rho zat cair itu kalah dengan rho benda. Nah, begitu. Tapi kalau yang sini ini sama. Gaya apung sama dengan berat benda. Ini rho zat cair sama dengan rho benda. Nah, ini yang kadang keliru, orang keliru di sini. Ini hati-hati. Di sini itu rho zat cair dia kalah. Ya, dia menang dari rho benda. Akan tapi ini jangan sampai keliru, jangan sampai gini, ini salah konsep ya sebagian orang. Ini nilainya sama kayak yang ini. Jangan nilainya lebih besar. Kalau lebih besar maka adanya gaya apungnya lebih besar. Ya ini bendanya akan meloncat. Nggak ada kasus seperti itu. Ya. Jadi seperti itu penerapannya, nanti melayang, tenggelam itu semuanya terkait dengan kayak gini. Gaya apung dengan berat bendanya. Ini pengaruh dari gaya apung. Sedangkan penerapan dalam teknologi, maka untuk yang terapung, ya untuk kasus terapung, ini contohnya banyak sekali, ya kan? Jadi contohnya ini seperti jembatan ponton, ya, jembatan drum, jembatan ponton. Kemudian apalagi untuk yang terapung itu galangan kapal, ya, galangan kapal. Terus apalagi misalkan banyak sekali ini balon udara itu bisa terbang. Kemudian alat ukur massa jenis ya dan lain-lainnya. Sedangkan yang untuk melayang dan tenggelam, ya melayang dan tenggelam ini lebih sama nih. Ini terkait dengan contohnya adalah kapal selam. Kemudian jangkar. Ini kapal ya, ini kapal. Oh, paling gampang kapal atau perahu atau apapun lah, perahu. Dan ini kapal selam, jangkar kalau itu kan biar tenggelam. Kemudian dan seterusnya. Ini banyak sekali contoh-contohnya seperti itu. Penerapan dari melayang tenggelam ini gabungan ya. Dalam kapal selam itu kadang dibuat melayang, kadang nanti dijangkar dulu, terus kadang dia terapung. Jadi seperti itu. Ini untuk penerapan dalam teknologi. Nah, itulah pembahasan di bagian akhir dari yang sudah kita nyatakan tadi. Jadi dari yang kelima, kemudian yang keempat, kemudian yang ketiga, dan yang kedua, dan yang pertama tadi. Jadi sangat jelas sekali pembahasan pada poin kali ini. Pembahasan kita batasi pada fluida statik, dan pembahasan kita hidrostatika, hukum Pascal, dan Archimedes sampai kita ke penerapannya. Nah, dari saya sekian dulu, kita jumpa lagi insya Allah di pembahasan video-video selanjutnya. Ada kekurangannya mohon maaf, jangan sampai lupa untuk selalu mengikuti channel YouTube Nyinau Semesta. Salam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.